Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. ar-Rahman Ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Tadi kau bilang pada saat toleransi di Islam ada ayat yang mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu, dan Tuhanku juga tidak akan, kau juga tidak akan menyembah Tuhan yang kusembah. Aku mau tanya Ustadz, pernyataan Muhammad itu apakah dikatakannya kepada orang Yahudi atau kepada Nasrani atau kepada pagan Quraisy atau kepada orang Islam? Itu kalau kita lihat asbabun nuzulnya, itu kan Rasulullah itu diajak sinkretisme, ya kan, diajak damailah oleh orang-orang Quraisy itu. Ya udahlah Muhammad, aku akan menerima ajaranmu, tapi syaratnya kamu juga harus menyembah Tuhanku. Setahun aku menyembah Tuhanmu, setahun kamu menyembah Tuhanku. Betul Ustaz Tata ya? Asbabun nuzulnya seperti itu kan. Intinya mengajak sinkretisme, perpaduan dua agama. Lalu turunlah surah Al-Kafirun itu. Ya, itu dikatakan kepada siapa? Orang Quraisy. Orang Quraisy itu siapa? Orang kafir. Siapapun yang kafir terkena ayat itu. Begitu Bang. Apakah ayat itu juga mengena padaku sebagai Nasrani? Ya jelas. Ketika kamu mengajak saya untuk menjadi Kristen, ya itu jelas. Apakah ayat itu juga mengena pada Yahudi? Yahudi memang Tuhannya beda. Maksudku begini, apakah ayat itu berlaku juga bagi orang Yahudi? Kalau Yahudi Tuhannya beda, ya iyalah. Kan kafir. Ya, apakah Yahudi kafir? Nah, kafirnya di sini kita tengok Bang. Ada yang kafir ya karena tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Ada yang kafir karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Itu juga kategori kafir. Jadi macam-macam kafir itu. Kafirnya Yahudi beda sama kafirnya Kristen. Bagaimana bedanya? Kafirnya Kristen totalitas. Dia tidak mau mengakui Tuhannya Islam, juga tidak mau mengakui Rasulnya Islam. Kafirnya orang Yahudi, dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi dia tidak menentang, tapi dia mengimani bahwa Tuhannya itu sama. Tengok tuh, rabi-rabi Yahudi itu, ya mengakui bahwa Tuhan kita dengan Tuhannya Islam itu sama, tapi kalau sama Tuhannya Kristen beda katanya. Itu bedanya di situ Bang. Ada juga yang kafir dari golongan Islam sendiri. Jangan salah, kau bukan orang di luar Islam aja yang bisa kita sebut kafir. Bahkan orang di dalam Islam sendiri bisa jatuh ke kafiran Bang, apabila dia menentang perintah-perintah di dalam Al-Quran. Misalnya, untuk apa sholat itu jatuh dia kepada kekafiran. Tapi orang yang tidak sholat belum tentu kafir. Bisa saja dia belum paham mengenai sholat itu, atau paling tidak dia masih males, tapi dia tidak menentang. Dia meyakini sholat itu kewajiban. Nah, itu nggak jatuh kepada kafir. Tapi kalau dia mengatakan nggak ada gunanya sholat, nah itu jatuh ke kafiran. Begitu Bang.
Oke. Ustadz Tata, monggo Ustadz Tata. Aku malah banyak ngomong ini, nggak ada ustadzku jadi malu aku. Saya suka mendengar. Oke. Aku mau nanya begininya sebenarnya, memastikan apa memang iya Islam ini mengakui bahwa Tuhannya Islam ini sama dengan Tuhannya orang Yahudi itunya. Tapi melalui ayat itu, ayat yang dari apa tadi, toleransi tadi. Tapi ada yang mengatakan Tuhannya sama, ada yang beda. Fix dulu ini, sama atau beda ini Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yahudi menurut orang Islam. Ya saya sedikit ya Bang Nungging ya. Jadi gini Bang Nungging, kafirnya Wahyudi ini kepada Nabi Muhammad sebagaimana kafirnya mereka kepada Yesus. Yesus ngaku utusan, ngaku nabi, tidak mau beriman orang Wahyudi. Maka kalau Islam, orang yang menutupi kebenaran, yang mengingkari, sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan orang Wahyudi ini gak pernah debat masalah Tuhan. Ingat ya Muhammad ya, Tuhan kita beda loh. Tuhanku Yahweh, kamu Allah. Gak ada. Mereka tahu Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi kafirnya mereka ini sama seperti ketika Tuhan mengutus Yesus. Mereka antara Yesus dengan mereka mempunyai Tuhan yang sama. Cuma kafirnya mereka menolak Yesus sebagai utusan. Maksud kafir itu mengingkari, tidak mau beriman. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ya itu doang. Masalah tentang kenabian Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman. Tapi kalau masalah Tuhan, ya tahu mereka Tuhan yang sama. Mereka dari Ishak, Islam Nabi Muhammad dari Ismail. Gitu. Oke, silakan. Bisa bertanya, Ustadz? Harus bertanya sih. Oke, izin ya. Salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian. Oke, saya tanya Ustadz. Ya, Ustadz boleh enggak dibantu jelaskan kenapa Allah itu tangannya kanan keduanya, Ustadz? Itu Oke. saya tanya aja. Thank you. Jadi ketika Allah menyebut fisik ya, itu bukan makna harfiahnya. Misalnya walillahil masyriqu walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, wajah Allah. Atau ketika di surat tentang penjelasan kiamat, Allah menyingkap betis atau tangan Allah, itu bermakna kekuasaan. Ya, bukan bermakna harfiahnya. Karena Allah itu kalau dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jadi ketika ada tangan, ada betis disingkap, terus wajah Allah itu majas. Ya sama seperti di Bible. Ya Tuhan gunung batuku, percayalah kepada Allah, Tuhan gunung batuku. Apakah Tuhan gunung batu? Kan tidak. Ya, jadi itu bukan makna harfiahnya, bukan makna yang sebenarnya. Ada penakwilan kalau dalam Al-Quran itu. Gitu. Thank you. Nah, tadi saya juga mau mempertegas, di Alkitab juga ada makna harfiah yang seperti Anda sampaikan tadi. Namun, kenapa tim-tim Anda tidak memahami itu? Itu. Kalau Anda mengatakan ada makna harfiah di Quran, nah kami juga bisa mengatakan seperti itu. Iya, udah tuh yang mana? Dalam Bible yang mana? Yang kamu mau harfiahnya kun yang mana? Oke, yang tadi saya bilang mengenai ikut Yesus itu, yang tadi Ustadz Sugi Kristologi sampaikan ya, ikut Yesus itu harus istilahnya membenci ayah dan ibunya, gitu kan? Jadi ikut Yesus tidak boleh setengah-setengah, tidak ada suam-suam kuku. Karena apa? Kalau setengah-setengah dimuntahkan, ada di Alkitab seperti itu. Jadi kalau saya sampaikan seperti itu juga makna harfiah ikut Tuhan, bukan berarti kalau memang ikut Tuhan itu gampang, tidak mungkin dalam kekristenan itu kita, contoh, lihatlah di Indonesia, orang yang mengikut Tuhan, dia ibadah di rumahnya, digeruduk, tapi mereka tidak balas dendam, mereka tidak marah. Nah, di kalimatnya itu Bang, keterlaluan Bang. Kalau dalam Islam, kalau dalam kan Islam begitu kan sekarang.
Ustaz Enggak bilang gini. keterlaluan. Padahal Enggak gini, coba tadi sekarang. saya juga tidak komplain loh. Oke. Coba. Kalau dalam Islam Gantian biar enak, Bang. ya, kalau Islam tuh gini, kalian kalau mu'alaf, ya, berarti meninggalkan agamanya yang dulu, mu'alaf. Maka malah perintah Nabi disuruh cinta kepada orang tuanya, harus menghormati tetap. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, kamu harus tetap berbuat baik kepada orang tuamu. Tapi dia maksa saya ya Rasulullah. Bahkan dia tidak mau makan, suapin kalau tidak mau makan. Tapi kalau ini kan enggak ayatnya. Ya, di dalam Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci kepada ibunya, istrinya, dan saudara-saudaranya, maka tidak boleh menjadi muridku. Nah ini kan, coba. Gimana coba? Orang kan pasti, loh, berarti saya disuruh membenci dong. Kenapa tidak pakai kalimat lain? Kalau Islam kan jelas. Walaupun kamu pindah ke Islam, harus menghormati kedua orang tuamu. Kan ayatnya jelas. Ini kan jelas juga ayatnya. Jikalau, Bisa saya jelaskan? ya silakan. Oke, Ustaz. Mengikut Yesus tidak mudah, Ustaz. Membenci dalam artian, kalau kamu ikut Yesus, kamu harus mengasihi. Contoh ya, Ustaz tadi mengatakan banyak hal. Kasih saya 1 menit ya. Membenci Kalau artinya ikut mengasihi, Yesus- Bang. Tenang, Bos. Ini waktu saya 1 menit, saya sampaikan. Mengikut Yesus, kamu akan melakukan hal-hal yang manusia dunia itu tidak lakukan. Contoh, ikut Yesus mengasihi. Dibilang, kau dikasih, kau ditampar pipi kiri, kau kasih pipi kanan. Kalau manusia di dunia, tidak. Oh, saya akan berdendam. Itu. Kalau orang tua mengatakan, pukul dia karena kamu dipukul. Tapi anak ini, karena dia mengikuti Yesus, tidak, aku mengasihi sama manusia. Di situ. Makanya dibilang, membenci dalam artian ajaran yang dunia lakukan. Pahami itu, Pak. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Jadi gini, kalau saya lihat dari komentar Anda tadi, yang disuruh dikasihi adalah musuh. Apabila tadi kamu ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan, itu musuh. Sama musuh harus kasih. Tapi kepada kerabat keluarga sendiri harus membenci. Coba terangkan kepada kita yang logis, ya, sinonim dari membenci itu apa? Bisakah kata Baik. membenci itu kita rubah jadi cinta, jadi kasih, jadi damai? Coba terangkan kepada Baik. kita kata membenci itu sendiri, coba. Baik, terima kasih. Di dalam kekristenan itu kasarnya akal kita itu harus terbuka. Makanya dibilang di Kristen itu tidak sesuai dengan dunia, karena Allah mengatakan aku bukan dari dunia ini, sedangkan kamu dari dunia. Kita harus mengikuti apa yang Allah lakukan yang baik ya. Dimana kalau dibilang membenci dalam arti pertama, orang tuamu menginginkan kamu mengikuti dunia. Kalau kamu dipukul, kamu balas pukul. Tapi Tuhan bilang sekali lagi, kalau kamu ditampar pipi kiri, kamu kasih pipi kanan. Itu sudah jelas. Tuhan mengasihi. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu informasinya. Tapi orang tuamu mengatakan, oh tidak, dia musuhmu. Tetap kamu harus lawan. Seperti itu. Berarti kita diajarkan untuk membenci orang tua kita. Ajaran mereka yang salah, itu yang kita benci. Begitu. Bukannya kalau membenci orang tua, saya bunuh orang tua saya. Bukan seperti itu, bro. Itu ya. Thank you. Nah, Anda justru memperjelas dari apa yang saya katakan. Ternyata ajaran Iya, Yesus memperjelas itu yang baik, Bu. menyuruh membenci sanak keluarga, tetapi disuruh mengasihi musuh. Itu yang terjadi. Kasihilah musuhmu. Seharusnya kasihilah orang tuamu, tapi kepada orang tua benci. Kan itu. Nah, ternyata ya, saya tadi sudah membuktikan perbuatan-perbuatan Yesus itu memang cenderung membenci, menyuruh membenci. Contohnya ketika ada orang mau mengikut Yesus, ya, ketika ayahnya meninggal, guru izinkan aku menguburkan orang tuaku, ya, menguburkan ayahku yang mati. Apa kata Yesus? Biarlah orang yang mati menguburkan orang mati. Murid yang lain pamit. Guru izinkan aku pamit terlebih dahulu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menengok ke belakang, dia tidak layak bagiku. Memang prakteknya membenci. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memanggil orang tuanya dengan sebutan ibu. Tapi apa? Perempuan. Itu dia. Gimana? Sudah, Pak? Ya. Tadi saya sudah disampaikan oleh tim saya yang Kristen tadi yang turun.
Di Alkitab sudah ada, tapi kamu bilang itu terjemahan. Oke, sekarang nanti saya tanya, apakah kitab kalian bisa berdiri tanpa terjemahan bahasa Indonesia? Coba jelaskan nanti, itu pertama. Yang kedua adalah di mana orang mati, yang mengubur orang mati itu jelas. Kalau orang mati dia tidak mungkin hidup lagi. Kita juga disampaikan pada Tuhan, kalau kau ikut dunia ini kau akan hancur, jatuh. Tapi mengikut Yesus tidak. Karena apa? Itu kekekalan. Itu informasi yang bisa saya bilang. Maka dari itu, kalau kau mundur ke belakang mengikuti Yesus, berarti kau kembali lagi dari lumpur, kembali ke lumpur. Itu informasi jelas saya bilang. Makanya tadi Ustadz Tahta bilang, majas. Saya juga sampaikan, majas dalam bahasa saya. Itu jelas, bro. Di Kristenan itu, banyak sekali perumpamaan yang kalau orang awam baca, mereka akan menelan sendiri. Oh, kalau dia bilang terbakar, dia udah terbakar. Tapi dalam Kristen, ada perumpamaan yang bisa dimengerti di luar daripada akal manusia yang terbatas ini. Begitu dari saya. Terima kasih. Nah, tadi dia bertanya, apakah Al-Quran itu bisa berdiri tanpa terjemahan? Ya bisa lah. Orang Arab itu nggak ada terjemahan Indonesia. Bisa. Kenapa di kitabmu ada terjemahan, bro? Itu pertanyaan saya. Supaya orang-orang yang bodoh itu juga bisa ikut ngerti. Tapi bagi orang yang pinter, nggak pakai terjemahan ngerti. Contoh siapa di sini? Ustaz Tata tuh. Tanpa terjemahan dia bisa tuh. Silakan Tata. Buktikan, Tat. Iya, kalau jadi saya pakai ayat pertama, ayat per kalimat ya. Misalnya, dalika, kitab ini la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya hudan, petunjuk lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya. Terus, nah ini terus nanti misalnya ayat-ayat nomor 5. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun, sama saja mereka, andar taum alam tumdirhum la yu'minun, diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, kan Allah telah mengunci hati mereka. Ini walaupun per kalimat kita bisa, dengan tafsirannya kita tahu siapa orang kafir di situ, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka mau didakwain kayak apa tidak akan beriman, karena Allah sudah mengunci. Nah, kayak gitu itu. Jadi per kalimat kita bisa, dengan tafsirannya bisa. Nah, cuma bedanya begini, Bang. Kalau terjemahan Al-Quran itu diterjemah sesuai teks aslinya. Beda dengan Bible. Kalau Bible bukan diterjemah sesuai teks, tapi diterjemah menggunakan dogma. Begitu loh. Contoh nih, saya kasih contoh. Seperti contoh di dalam Yohanes 4 misalnya, di ayat 19 itu kan. Kata perempuan itu, Tuhan, aku tahu engkau seorang nabi. Ini terjemahan gabrul ini. Bagaimana Tuhan adalah nabi? Kan gabrul. Seharusnya yang cocok adalah Tuhan, aku tahu engkau seorang nabi. Pas. Karena dari terjemahan kurios yang artinya Tuhan, tapi diterjemahkan Tuhan, tidak sesuai teks. Contoh lagi ketika Paulus ketemu Yesus waktu mau ke Damsyik. Siapakah engkau Tuhan? Hah? Lucu enggak? Siapakah engkau Tuhan? Emang Tuhan berapa? Yang cocok seperti apa seharusnya terjemahan itu? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Karena Tuhan bentuk kata umum, Tuhan bentuk kata khusus. Bagaimana bisa dipakai? Siapakah engkau Tuhan? Lih, udah tahu Tuhan kok nanya, kan koplak. Ada tanda koma itu. Sudah, Bos? Siapa Bos engkau? Tuhan. Iya, siapakah engkau Tuhan, koma. Jangan disambung. Kan ada tanda tanya itu, Pak Sugi. Ya iya, sudah tahu Tuhan ngapain ditanya? Loh, dia kan bertanya mengenai apakah engkau Tuhan begitu. Siapakah engkau Tuhan? Saudara semua, apa kabar? Selamat sore, Kak Rames. Salam sejahtera. Saya izin menanggapi ya, boleh? Gantian siapa ini yang mau ngomong duluan? Saya Ya, izin saya sambut dulu semua. Selamat sore. Saya mute ya. Iya ya Bang. Oke, Mion. Ya contoh lagi tadi itu. Tuhan, aku tahu engkau seorang nabi. Lucu enggak itu? Tuhan kok nabi? saya izin menanggapi yang tadi ya, yang tentang jangan bawa ke dalam rumah ya. Itu Pak Ustaz Sugi, itu tentang ajaran. Apabila orang itu datang membawa ajaran, tapi kalau tidak membawa ajaran kan tidak masalah kan.
Nah, karena kalau jika itu pun hanya tidak dimasukkan ke dalam rumah saja, ya, bukan disuruh dibinasakan ya, Ustadz ya. Nah, Itu karena ayat berapa tadi, Bang? yang tadi Pak Ustadz bawa tuh loh, Lah, yang enggak, saya tentang- tanya sama Anda, itu ayat berapa tadi? yang tentang bawa ajaran tuh jangan masuk. ke Lah, dalam Anda rumah. ayatnya aja nggak ngerti gimana mau nafsir, Bang? Enggak, Berarti tentang yang salah. tadi Anda bawa. Terus tentang Bentar bang, jangan kemana-mana dulu. Bentar, ayat itu Enggak, dulu. sebentar Ayat dulu. itu Saya tidak masih sesuai menanggapi. dengan yang kamu katakan. Ya coba Di si- bacakan. Ayo bacakan. Ya, Bacakan. ayat itu bunyinya apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran, bukan dia membawa ajaran lain, bukan, dan dia tidak membawa ajaran Berarti tujuannya ini. sana untuk membawa apa tuh? Membawa ajaran ini artinya kalau dia tidak membawa ajaran Kristen, dia tidak beragama Kristen. Itu tentang membawa ajaran, karena yang dibahas di sana jika dia tidak membawa ajaran ini. Nah ya, ajaran ini apa, Bang? Ya, Ajaran ini apa itu? Injil Maksudnya? kan? Nah, Kristen kan? ya. Nah, Apabila orang datang kepadamu dan dia tidak beragama Kristen, bukan bukan beragama. Apabila dia datang, Ajaran itu tidak agama lo, Bang. membawa ajaran, berarti apabila dia datang membawa yang ajaran yang lain, itu membawa. Nah, kan diplesetkan Ya, kan? Padahal itu tidak satu. begitu ayatnya. Terus Bentar, Bang, apabila ia datang tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Jadi apa? Kalau dia tidak membawa ajaran Kristen, ya jangan diterima. Berarti kalau orang Islam datang karena membawa ajaran Islam, jangan diterima. Yang diterima yang membawa ajaran Kristen saja, kan begitu. Gimana sih? Apa mungkin saya orang Islam datang kepada Anda bawa ajaran Kristen? Kan nggak mungkin. Iya, kalau saudara datang membawa ajaran, ya saya dilarang untuk menerima, itu aja. Nah kan dibalik, Nah. dibalik-balik sama dia. Itu poinnya. Karena itu yang dibahas tentang Udah. ajaran. Ya memang Nah, begitulah Bang. itu Untuk satu menutupi ya. kebohongan itu caranya begitu. Yang kedua, Tanpa begitu kamu nggak bisa menutupi itu, Bang. Nah, Lanjut Bang, nah, lanjut. yang kedua yaitu tentang itu membenci. Itu ada ayat sebandingnya di Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku, ya. Kalau benci itu kan lawan katanya mengasihi, ya. Ya. Itu benci itu lawan katanya itu. Jadi di sini Matius 10 ini sama nih maknanya. Matius 10 ayat 37 itu barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu ayat sebandingnya itu. Nah iya, ayat itu justru mendukung ayat Lukas 14 itu tadi. Loh, Ya kok kan, di kontradiksi, ayat Lukas Bapak ini? 14 itu barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anak laki-laki, anak perempuan, dia tidak layak bagiku. Diperkuat di dalam Matius 10 ayat 37. Iya, lebih- Barang siapa, berarti- bentar lah Bang, gantian lah. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Memang harus benci total dia. Harus membenci. Gitu loh. Supaya bisa menjadi pengikut Yesus yang kafah, ya kan? Memang dia harus membenci sanak saudaranya. Tetapi kepada musuh tidak disuruh membenci, tapi mengasihi. Kasihilah musuhmu. Tapi kepada kerabat bencilah. Kan begitu ayatnya. Kita berharap sahabat-sahabat Muslim dengan Adinda Arom ini meluk Islam menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa masuk Islam itu bukan berapa dan bagaimana, tapi masuk Islam itu adalah kesadaran mutlak akan keselamatan setelah hidup yang sekarang.
Kalau di Islam jelas dunia ini ya hanya tempat bersenda gurau aja. Tugas kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maka setiap jengkal hidup manusia Islam itu ibadah. Adapun kita berlibur, berhappy-happy, nonton ke mall, itu hanya pelengkap. Makan, itu hanya pelengkap dari ibadah kita. Maka orang yang sampai kepada ibadah yang sempurna adalah orang yang menjadikan semua aktivitas hidupnya sebagai ibadah. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini ibadah. Nah, begitulah nanti Adinda Arom, di dalam berislam semuanya adalah ibadah. Oke, Pikir begitu, saya pokoknya saya sangat senang kali. Saya mau buat pernyataan di sini. Allahu Akbar. Bagi siapapun ya, bagi siapapun, entah itu umat Kristen atau murtadin yang bilangnya murtad dari Islam, kalian kalau menghina Nabi Muhammad yang sekarang menjadi nabiku, nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akunku berhadapan denganku ketika aku live kalian masuk. Ku terima tantangan kalian semua. Ayo, berdebat dengan ini tantanganku sama kalian penghujat. Saya siap meladeni kalian DM. Jadi di akun besarku tadi ada yang DM juga, sudah mulai menghujat juga. Kenapa ikutin Nabi yang tukang ini segala macam? Kalian nggak tahu, jadi jangan longor, jangan tolol. Dan nanti saya jelaskan semuanya. Saya udah dapat bukunya, literasinya saya juga punya. Jadi kalian bisa langsung ke saya. Silakan, welcome. Allahu Akbar, Masya Allah. Aku ada di depanmu, bukan di belakang. Di depanmu. Aku di depanmu, bukan di belakangmu. Aku akan selalu bersamamu. Allah bersama kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini baru seru ini teman-teman. Sebelum kalian melakukan penghujatan kepada Nabi Muhammad SAW, saya terlebih dahulu sudah mempelajari Islamologi untuk diterangkan di gereja. Jadi kalian kalau mau hadapi saya yang punya literasi dan narasi itu semua, yang mengajarkan itu semua kepada jamaat dan umatnya. Allahu Akbar. Hai, Allahu Akbar, Masya Allah. Ini menjelang bulan suci Ramadan lagi. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita sambut girohnya, semangatnya. Saya panggil adik karena memang beliau jauh di bawah umur saya. Kita sambut ya adinda saya Arom, ya semangat Islamnya. Semangat berislam ini bukan semangat masuk partai, bukan semangat ini, tapi semangat masuk surga gitu loh. Maka kita harus menyambut beliau. Kita perlihatkan kepada beliau bahwa kita bahagia dengan beliau masuk Islam. Yang kita berikan kepada beliau ini materi nggak cukup. Yang kita berikan kepada beliau ini adalah jalan keselamatan. Bukan mengajak beliau masuk Islam untuk kemudian diusir oleh Nabi Muhammad. Enggak. Beliau masuk ke Islam untuk mendapatkan syafaat. Kata Rasulullah, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kalian surga. Lalu Allah kemudian menjamin surga pengikutnya. Itu jelas itu. Jadi begitu Dinda Arom masuk Islam, dia sedang meninggalkan neraka jahanam menuju surga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah keberuntungan. Dan ini adalah kemenangan kita. Pasti saudara-saudara kita banyak yang berduka. Tapi jangan lihat dari sisi negatifnya, saudaraku. Lihat bagaimana Islam itu kemudian menerapkan ajarannya. Bagaimana Islam menyampaikan ajarannya. Bagaimana Islam kemudian membimbing umatnya. Lihat itu. Jangan cari dari sisi negatifnya. Apa sih yang kami dapat? Apa sih yang aku dapat ketika aku masuk Islam? Boleh nggak sih aku dijelaskan tentang Islam? Boleh nggak sih aku ini belajar tentang Islam? Belajar loh ya, bukan kemudian dibodohin, tapi betul-betul belajar. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran silakan Anda kaji. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa yang ada di hadits silakan Anda kaji. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada pelarangan belajar.
Malah konsep di Islam itu belajar dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Itu di Islam. Jadi tidak ada yang ditutupi, nggak ada alasan bahwa kamu itu nggak ada Roh Kudus, makanya kamu nggak paham. Itu nggak ada di Islam. Yang ada di Islam kamu nggak paham karena kamu nggak belajar. Artinya kunci untuk paham Islam itu ya belajar. Bukan ada ada kamu nggak punya Roh Kudus di dalam dirimu, nggak ada Roh Kudus. Itu di Islam nggak kenal yang kayak gitu. Sudah ada kok Roh Kudus itu. Sudah mengajarkan Roh Kudus itu lengkap di Al-Quran. Jadi ajaran Roh Kudus yang datang ke bumi sudah disimpulkan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang mengkaji Al-Quran, siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dirinya penuh dengan Roh Kudus. Itu di Islam. Silakan. Gurunda, mohon maaf saya potong sedikit Gurunda. Ini Ma'ruf kan tadi udah syahadat di masjid, dibimbing sama Pak Haji di masjid. Gurunda mohon maaf, Gurunda bisa membimbing ulang Bang Arom. Bang Arom nggak apa-apa, itu nggak kena pelanggaran. Ini aman ini, hanya pemberitaan itu aja. Untuk membimbing ulang muka pelanggaran Arom, maksud gua. nggak apa-apa. Aman itu aman. Tunggu. Aman. Bisa open cam Gurunda? Untuk mendapatkan sertifikat mualaf di API. Teman-teman tolong dibantu tab-tab layar, posting ulang, share, dan lock oranye digas ya. Kita tunggu 5 menit ya, Gurunda mau open cam. Yuk dibantu dulu di tab-tab layarnya teman-teman. Dibantu dulu. Dan lock oranye digas ya, Kita kasih jeda 5 menit. Mungkin Ustadz Alif mau menyampaikan dulu, Ustadz Alif sama Gus Emang silakan. bisa begitu ya 2 kali? 2 kali Bisa, boleh ya? nggak apa-apa, aman. Mau 100 kali juga nggak apa-apa, Bang Arom. Kan nanti 5 waktu Bang Arom. 5 waktu kan bersahadat terus kita. 5 waktu itu Bang Arom. Belum sunah-sunahnya. Betul. Saya masih di lokasi. Teman-teman yuk, digas dulu ya, lopornya digas dulu. Buat teman-teman yang di YouTube Jurki PM Abbas Official, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang YouTube Panglima Apologet Islam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Alif Channel, Akang Satang Official, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan YouTube semuanya ya, mohon dibantu di share ke yang lain. Ini satu fenomena yang sangat luar biasa ya, seorang pendeta bisa bersahadat gara-gara Bang Juma nih, gara-gara Bang Juma ini. Pendeta bisa sahadat gara-gara Bang Juma ini. Kalau mau salahin Bang Juma ya, bukan salahin saya ya. Yuk dibantu dulu tab-tab layarnya, digaspol dulu. Lopornya jangan lupa ya. Gus Miftah mungkin ada yang mau disampaikan. Ustadz Alif monitor nggak Ustadz Alif ini? Udah cukup sih, udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku baru kembali monitor. Wah, Gurunda juga sudah hadir. Baru kembali monitor, silakan. Bang Arom, alhamdulillah. Akunmu kok nggak rungkat-rungkat, Kian? Oh, ini akun ini Roh Kudus semua dalamnya. Udah, Bang Arom bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Arom masih kenal aku nggak, Bang? Ustadz Alifnya yang sering bal-balinya. Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang di dalam kebenaran Islam menjelang Ramadan ya. Luar biasa. Ini momen yang sangat berharga. Tentu sebenarnya dari awal buat bulan kami itu saya sangat udah luar niat biasa. mau bisa puasa di tahun ini. Karena saya cari tahu perintah puasa itu hanya ada di Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum orang sebagaimana Yesus atas berpuasa. Ya, betul.
Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Luar ketika biasa. ada jamaat nanya, kenapa kita nggak puasa Pak? Ya nggak ada perintahnya di Bible. Jadi jangan mengada-ada. Ini Bang Julius kemana ya? Dokumentasi Suaranya apinya. noise di sini hujan kan? Nggak apa-apa. Sama ini Gurunda, juga nggak mendung di terlalu sini. kencang. Ustadz Alif, Bang Juliusnya kemana ya? Mestinya monitor sih dia. Kalau enggak, nanti kan akan rekamannya kalau dia nanyain dikasih. Enggak, aja. mending langsung Julius aja, dokumentasi Julius aja. Saya telepon dulu Juliusnya buat dokumentasi API. Daman Dilanjut yang aja bagus dulu. dokumentasi itu. Daman. Mana Daman ya? Saya mau ketemu Daman ah. Tapi kalau sama Bang Juma ini belum pernah ketemu ya. Kalau sama Kian Santang, Bang Handi udah sering ya ketemu. Aku dari tadi ngomong sendiri rupanya. Assalamualaikum. Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, akhirnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman Akhirnya, tolong akhirnya. di record Daman buat Akhirnya, dokumentasi API ya, Daman ya. Siap. Masya Udah Allah. siap. Nggak Kalau usah. udah siap kasih tahu Nggak ya. usah- nggak usah diupload ke YouTube lah. Nah, Udah banyak kali recordku di YouTube itu. Aduh, kali. udah terkenal Pak Rom. Masya Allah. Terkenal. Assalamualaikum Salif. Masya Allah, saya kangen banget nih sama Salif nih. Masya Allah. Korek saya masih ada di situ ya. Udah Masya Ada Daman, budar. Suara saya kedengaran nggak? kedengaran Ada, Gurunda, ada. kedengaran Gurunda, Masya Allah. Ada. Daman udah siap Daman, biar Gurunda langsung Ada ngebimbing. Budarni itu di bawah. Oh, Tunggu udah dulu, Dinda. dinaikin, jadi saksi langsung. Dinda, tunggu dulu. Bisa pada tenang nggak ini? Pada bahagia semua ini ku tengok. Iya, euforia, Masya Allah. Ya. Jadi gini, ada satu hal mungkin yang mungkin Dinda Arom juga tahu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen itu bukanlah murid sejati atau pengikut sejati Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita lihat secara logika sehat, akal sehat nih, menelaah pernyataan Yesus tentang puasa. Dijelaskan di dalam Matius 9 nomor 14 dan nomor 15 bahwa ketika Yesus itu diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya barulah akan melakukan ibadah puasa. Nah, ini kecolongan. Pendeta, pastor di gereja itu kecolongannya di situ. Makanya ada celah dilihat oleh umat Islam bahwa sebenarnya berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Yesus itu mempelai pria, pengikutnya disebut mempelai wanita. Ketika mempelai prianya setelah diangkat ke langit, maka mempelai wanitanya itu barulah melakukan puasa. Boleh dibaca Dinda Alif, Matius 9 nomor 14 sampai nomor 15. Itu sangat jelas itu. Nah, ternyata ketika dikatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mempelai Yesus itu sebenarnya mengikuti Yesus dengan pola puasa. Tapi ternyata Kristen kecolongan, tidak melakukan itu, sehingga ketahuan oleh umat Islam bahwa sebenarnya mereka ini bukan domba. Dinda Ali boleh baca sebentar, Dinda? Saya lupa dalil jelasnya. Boleh, Dinda? Silakan. Kalimatnya ya, ini. Iya, Matius 9, 14-15. Saya baca aja ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Tanda tanya. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, itu datanya.
Jadi murid Yesus pada zaman Yesus berpuasa memang nggak berpuasa, tapi begitu Yesus diangkat barulah kemudian pengikutnya berpuasa. Akan tiba masa mereka pada waktu itu akan berpuasa. Saya kira begitu untuk hal ini. Ya, kita kembali kepada keinginan Dinda kita ini, bahwa beliau diperintahkan kemudian berpuasa sama seperti umat terdahulu, seperti ayat yang dibacakan tadi itu, Masya Allah, luar biasa. Oke. Izin sedikit boleh iya, dulu, Mak? silakan. Masalah puasa. Dibesarin. Iya. Ini dia. Nah, ini. Coba bisa dibesarin? Ini masalah Iya. Bang Arom yang pernah ditanyakan. Pernah nggak puasa itu diperintahkan kepada kaum terdahulu? Pernah. Ini pendapat dari ulama. Karena saumu Ramadan adalah puasa Ramadan itu wajib di atas Yahudi. Akan tetapi mereka meninggalkan puasa tersebut dan mereka mengganti badalahu yauman min. Mereka mengganti puasa tersebut pada tahun yang mereka inginkan, yaitu Yauma Asyura. Artinya puasa Yahudi apa namanya? Yom apa namanya? Aduh. Nah, itu mereka lakukan di hari Asyura. Itu artinya Bang Arom, puasa Ramadan itu bertepatan dengan puasa Ramadan. Bagi mereka itu nggak ada event. Akhirnya mereka ganti kepada hari Asyura karena mereka maunya di hari Asyura. Cuma Allah biarkan, yang penting mereka berpuasa. Kepada Nasrani ini yang paling penting. Karena Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan telah diwajibkan puasa di atas Nasrani aidan pula. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu sesudah bahwa sesungguhnya diperintahkan puasa kepada mereka itu, mereka ganti puasa tersebut zamanan tawilan kepada puasa yang panjang untuk mengelabui kepada sesuatu yang mereka inginkan. Maksudnya gini. Kalau kita lihat dari Bible, itu Yesus dibilang puasa 40 hari 40 malam. Tujuannya untuk mengatakan, mengelabui manusia, mana ada, ini bukan manusia biasa. Gitu tujuan mereka. Itu masalah syariat puasa yang terjadi kepada orang yang terdahulu. Padahal diterangkan di dalam Matius 6 itu, apabila kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Minyaki rambutmu, cuci mukamu supaya tidak terlihat. Cuman masalahnya gini, ketika Yesus mengatakan, dan juga di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 itu dikatakan bahwa barang siapa yang ada Yesus Kristus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari 40 malam puasa. Yang saya tidak bisa bayangkan ini bom-bom. Oke lah, minyak rambut mungkin diminyaki pakai gembok, ya kan, pakai minyak oli kotor. Tapi kalau 40 hari 40 malam, lagian itu bukan perintah Bang Juma. Tapi kan harus mengikuti, harus meneladani. Kalau perintah itu bunyinya diwajibkan, makanya harus bedakan mana wajib, mana bukan wajib. Wajib di situ, wajib. 1 Yohanes. Jikalau kamu berpuasa kan kalimatnya. Iya, tapi kan kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ya, Yesus siapa yang sanggup? makanya. Bayangkan kalau bom tidak makan 2 hari, kira-kira masih bisa ngomong dia. Jadi gini Bang Juma, kalau kata Pak Haji gini tadi ya, Bu. Abang berarti udah yakin bahwa selama ini yang digantung itu utusannya Bang, kata dia. Nah, yang digantung itu sebenarnya bukan utusan Tuhan Bang. Utusan Tuhan nggak ada yang namanya digantung, kata dia. Datanya dikasih semua sama dia tadi. Gue bilang sebenarnya saya ini aslinya dari TikTok, Pak Haji. Saya suka diskusi, gue bilang. Ya pelayanan di gereja juga, ya jalan juga, gue bilang. Cuman ya itu bilang, selama saya menjalani di perdiskusian itu ada banyak hal yang memang janggal dan memang itu sulit untuk dibantahkan. Ternyata saya menemukan beberapa literasi bahwa memang tidak pernah namanya Tuhan itu menghendaki utusannya itu untuk dibunuh sama sesama manusianya. Hanya dia yang bisa cabut nyawanya gitu. Gak punya hak orang mencabut nyawa utusannya. Iya. Itu sudah betul, kata dia. Ya ditanya juga sih tadi pelayanan di mana. Ya saya minta berhenti pelayanan setiap harinya, kalau mau datang ke sini.
Saya welcome sama Anda mau belajar silahkan, itu ada guru-guru yang lain gak harus sama saya. Ini pembekalan saya hanya Al-Quran dan sejadah yang kemarin kamu niat bawa pulang, ambillah buat kamu, tapi digunakan dengan baik. Nanti kalau butuh apa-apa bisa info lagi. Itu. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti bahwa kita ini bersaksi di hadapan Allah kan gitu. Kita menjadi saksi semuanya untuk menyaksikan beliau bersyahadat, supaya nanti nggak di-framing lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya? Ya, boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Ilallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, saya sendiri yang mimpin syahadat. Ini pembuktian bahwa beliau sungguh-sungguh masuk Islam, tidak berpura-pura atau ada tendensi lain selain daripada yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Saya ulangi lagi narasi saya yang di awal. Setelah ini kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya, Arom 01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya, khusus buat penghujat. Silakan hadapi saya ambil tantangan kalian. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mungkin mau langsung doa atau gimana Guru Nda? Silakan. Oke, Ustadz Alif, apa dulu Ustadz? Oke, baik, sebelumnya Bang Arom mohon izin ya, kita memanfaatkan momentum seperti ini. Di dalam Islam itu tradisinya selalu saya doa. Juga meminta maaf sama kalian semua umat muslim. Selama saya diskusi mungkin ada salah-salah kata, ngotot-ngotot. Saya menganggap kita masih saudara semuanya, sebangsa dan setanah air sebelumnya. Sekarang saya menganggap kalian semua saudara saya semua. Makasih banyak semua ilmunya. Ini bukan karena saya ingin dekat dengan kalian, tapi saya ingin mendapatkan jalan kebenaran melalui kalian. Makasih banyak. Ya Allah. Sama sebaliknya Bang Arom, sebaliknya ya. Baik, sama. Baik. Oke, kita berdoa dulu sejenak. Habis itu nanti kita lanjutkan ya. Mohon bantu aminkan juga Bang Arom ya, karena doa ini insya Allah ketika kita aminkan ada orang-orang soleh di dalamnya, insya Allah diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, pada sore hari ini kami menyaksikan salah satu dari saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat setelah melalui proses perjalanan yang sangat panjang ya Allah, sesuai dengan yang Engkau janjikan ya Allah. Maka ketika dia menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang beriman ya Allah, Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami sangat merasa senang ya Allah melihat saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Saudara kami kini sudah kembali seperti kertas putih yang tanpa noda ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna ya Allah. Terima kasih atas anugerah kasih sayang karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau telah lembutkan hati saudara kami ini ya Allah. Engkau telah mudahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini dan paling penting ini ya Allah, kami mohon juga kepada Engkau ya Allah, banyak di antara kami terutama yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat, orang-orang yang mereka cintai, baik itu ibunya atau ayahnya atau istrinya atau anaknya, adiknya atau kakaknya, atau siapapun mereka, orang-orang yang mereka cintai ya Allah, sampai detik ini masih dikeraskan hatinya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah, karena kami sangat rindu. Kami rindu berkumpul dengan mereka, orang-orang yang kami cintai di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Kami rindu berkumpul dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang seiman dengan kami, berjumpa kembali di dalam kehidupan yang abadi nanti ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga atas hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat karunia kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan juga terima kasih ya Allah atas segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah dari kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, istri dan pasangan orang-orang yang baik, orang-orang soleh dan soleha ya Allah, anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak yang menjadi penerus pejuang agama Engkau ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, teguhkanlah pendirian para pejuang Islam ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dalam menegakkan agama Engkau ya Allah. Berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dan juga kaum-kaum hasad berikut kaum-kaum munafik yang selalu menyesatkan saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa kuluniyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan katsiran. Sebelum lebih jauh, Akang. Makasih ya Ya, Ustaz. baik. Sebelum lebih jauh, saya secara pribadi dan juga mungkin nanti mewakili yang lain, Afwan, yang telah lalu-lalu mungkin pernah ada kalimat perkataan saya ketika kita berdiskusi yang menyakiti hati antum, saudaraku, akhi Bang Arom. Saya ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Tiada lain tujuan kita berdiskusi dan tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Apabila ada hilap kata, saya mohon maaf. Antum insya Allah sudah saya maafkan sekiranya ada kesalahan. Ya, kita sekarang sudah menjadi sama-sama satu barisan dalam berjuang Islam, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Insya Allah. Terima kasih. Pasti. Ya, Pasti, makasih pasti, banyak pasti. Gurunda kita, Gurunda Juma, Ustadz Alif dan semuanya, Masya Allah, syukran jazakallah khairan katsiran ya. Kalian udah menjadi saksi. Tutup cam ya. Bang Arom. Sebentar Bang Arom, izin. Sebentar Bang Arom. Gua mau ini, Buat ambil minum. Oh iya ya. Ya, buat teman-teman yang ingin bersedekah atau ingin berimpak kepada Bang Arom, buat beli baju koko, sarung dan sebagainya, peralatan nanti untuk ibadah Bang Arom, silahkan langsung ke rekening APII di nomor rekening 7-nya 5 kali. Nggak usah Kang, nggak usah Kang, nggak usah Kang, nggak usah. 51 770. Nggak usah Ya lah, nggak Kang. apa-apa Bang Arom. Nggak usah, nggak Ini usah, nggak dari usah, API nggak usah, aja, nggak bukan usah, dari nggak Bang usah. Arom ya. Nggak usah. Ini bukan dari Nggak Bang usah, Arom, nggak usah. ini dari API. Nggak usah, nggak usah. Saya, Bentar dong, jangan saya dipotong udah dulu dong. dapat. Nggak usah lah Kang, nggak usah lah, nggak usah lah. Saya udah banyak banget chat, DM bahwa keluarnya saya itu karena dipecat, kemudian nggak punya uang, terus ngemis-ngemis sama Islam. Saya nggak mau Kang, kayak gitu. Saya udah banyak DM begitu. Jadi saya memang orangnya mentalnya nggak sekuat itu. Jadi nggak perlu lah, ya nggak perlu, nggak apa-apa, nggak usah. Udah banyak banget saya cacian makian di DM saya bahwa kepergian saya meninggalkan gereja, dimiskinkan, kemudian gabung dengan Islam, kemudian saya biar mendapatkan gift segala macam atau Mungkin mendapatkan gini uang. Bang Arom, izin motong. Bang Arom mohon izin memotong sedikit saja ya. Sebagai kita sudah saudara, begini konsepnya. Sebagai bentuk rasa marwah diri kemuliaan bahwa Bang Arom itu memang tidak berharapkan pembelian dari orang, itu sudah sangat bagus. Tapi dalam konsep Islam, Islam itu juga ketika ada orang mu'alaf, Islam itu berlomba-lomba, ada juga orang yang memang memiliki giroh berbagi sebagai bentuk baik itu zakat yang ingin dia keluarkan. Haknya umat Islam itu memberikan infaknya kepada saudaranya, salah satunya adalah orang mu'alaf, kan gitu. Jadi haknya Bang Arom untuk tidak meminta dan itu sangat kami hargai. Tapi jangan juga mencegah haknya saudara kita yang ingin turut berbagi kebahagiaan bersama dengan saudaranya yang baru mu'alaf gitu. Jadi untuk akan memungkinkan apa yang disampaikan itu sudah menjadi sesama muslim kan gitu ya, untuk berbagi kebahagiaan. Karena gini Bang Arom, ketika mereka memberikan infaknya nanti disalurkan kepada yang membutuhkan, lalu digunakan untuk ibadah, begitu besar pahala orang tersebut. Bang Arom pahalanya istilahnya karena mengamalkan ibadah, dipermudah ibadah, yang memfasilitasinya juga mengalir pahalanya. Itu konsep dalam Islam. Jadi mungkin begitu maksud Akang tadi. Jadi udahlah kita lanjut aja gitu apa yang disampaikan Akang. Mohon maaf ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif, Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang Arom beneran mu'alaf. Bener, Loh, nggak ada jawaban. Bener Gurunda, Masya Allah. Subhanallah. Ih, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya baru tahu kabarnya loh ini tadi. Yang mensyahadatkan Gurunda Juma ya, betul? Betul. Ini saya ada suaranya nggak sih sebenarnya? Ada. Ini kan dijawab betul. Oh ya, berarti alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kaget saya Bang Arom.
Saya minta maaf ya Bang Arom kalau ada salah perkataan saya selama diskusi. Saya mewakili diri saya sendiri. Saya meminta maaf kepada Bang Arom tuh. Semoga dimaafkan ya Bang. Diem dia. Gimana ini? Tadi abang kayaknya sih lagi ngambil minuman tadi. Lagi haru, itu tisunya habis karena tadi cukup banyak untuk ngelap. Jadi mohon dimaklum Ayah Ardi. Oh gitu, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Ya udahlah, alhamdulillah kalau gitu saya turut bersuka cita. Alhamdulillah Ustadz Alif dan teman-teman semuanya ternyata Masya Allah ya, Allah memberikan hidayah kepada Bang Arom ya, karena itu hal yang sulit sebetulnya, karena beliau seorang pendeta loh Ustadz Alif. Seorang pendeta loh ini. Masya Allah. Iya teh. Kenapa Ustadz Talib nggak ngabarin aku gitu loh? Ini Ustadz Talib ini gimana Ustadz Talib ini? Akang juga nggak ada yang ngabarin saya. Loh, bukannya Ayah Ardi yang ngasih kabar ke saya. Kalau dia pendeta kok dibilang saya nggak ngabarin? Kan saya baru tahu kabarnya. Bukan, maksudnya mu'alaf sekarang mu'alaf ini lo kok nggak ada yang ngasih tahu nih. Akang juga gitu, diem-diem baik. Aduh, kacau Akang ini. Oh kan, ngerasa salah Akang diem makanya. Nggak, lagi balas chat ini. Oh, nggak ngerasa salah, ngerasa bener berarti. Bener, kalau yang salah Oten, kok jadi saya yang salah? Oten yang salah. Ya udahlah. Ya alhamdulillah saya ikut seneng lah. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi gift kepada kami semua yang ada di atas. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga diberikan balasan berlipat ganda gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lanjut Ustadz Alif. Siap Ahi. Mungkin ke yang lain dulu ya. Tadi yang penting sudah kita sampaikan. Nasihat-nasihat saya rasa tidak banyak karena beliau itu sudah luar biasa, banyak menguasai materi. Tapi sebagai tugas kita tetaplah sampaikanlah sedikit hal-hal yang ketika orang itu baru mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk edukasi. Boleh oleh Ustaz Miftah atau Ahidaman. Tafadhol. Waktan wa mahalan mufaddolan. Iya. Ya, saya ucapkan sekali lagi Bang Arom ya. Ahlan wassalan ya akhinal kiram fil Islam. Mudah-mudahan aki istiqomah, continue dan konsisten ya. Seperti biasa, tidak banyak yang akan saya sampaikan, yaitu ketika Anda masuk Islam itu tentu berharap ada keselamatan yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu untuk menempuh jalur itu adalah dengan mempelajari Islam yang sebenar-benarnya. Apakah dari sisi bagaimana cara beribadah yang baik, toharo, syarat dan rukun ibadah, dan juga membaca Al-Qur'anul Karim. Itu saja Bang Arom ya. Dan kita luangkan waktu ya. Luangkan waktu untuk belajar Islam. Jangan menunggu waktu luang. Karena kita orang yang sibuk, kadang-kadang nggak sibuk juga sok sibuk ya. Maka itu kita niatkan luangkan waktu dan luangkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran dan juga cara ibadah yang lain. Luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Itu saja Bang Arom ya. Sekali lagi saya juga minta maaf barangkali ketika bertemu dalam satu diskusi mungkin ada hal-hal yang kurang nyaman dan tidak enak. Saya minta maaf dan juga sekaligus minta doa dari Bang Arom yang sekarang sudah bersih seperti baru bayi yang baru dilahirkan, dan juga saya yakin teman-teman yang di bawah juga minta didoakan. Mudah-mudahan kami semua selalu mendapat naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disatukan di yaumil kiamah nanti menjadi satu naungan, yaitu di bawah naungannya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut dulu yang lain. Ya, sebelumnya Ahi Ardi izin saya disclaimer dulu ya. Ahi Ardi nanti boleh tambahkan. Buat teman-teman semuanya, ansosnya Bang Arom ini bukan pansos, bukan gara-gara uang. Arom ini baru
bekerja kemarin, baru 2 hari kemarin mulai kerja dan gajinya lumayan besar juga. Dia mualaf, dia syahadat itu bukan gara-gara uang guys, bukan. Dia emang dari dulu udah mengkaji, udah belajar tentang Islam, udah setahun lebih. Jadi kalian nggak boleh menghakimi orang seenaknya udel ya, nggak boleh menghakimi orang, nggak boleh. Hanya Allah yang bisa menghakimi orang, hanya Allah yang bisa mengkritik seseorang ya. Kita sesama muslim nggak bisa menghakimi orang, nggak bisa mengkritik orang ya. Belum tentu kita juga baik, perbuatan kita juga ya di mata Allah. Kalau di mata kita sendiri mungkin baik ya, di mata Allah belum tentu ya. Oke teman-teman, mungkin Bang Ardi mau menambahkan. Tafadhol Bang Ardi. Iya, Akang, KTP sama tanda tangan ya. Ya, siap. Nanti jangan lupa dikirim ke aku. Itu untuk dibuatkan apa teman-teman? Untuk dibuatkan sertifikat. Kalau misalkan nanti Bang Arom itu hanya pansos, Bang Arom, serahkan ke Allah. Kita nggak bisa menghakimi. Kita nggak bisa menghakimi loh. Nggak bisa kita. Mau pansos kayak, mau apa kayak, serahin ke Allah semuanya ya. Kita nggak bisa membaca hati seseorang. Iya betul, sepakat itu Kang. Dan Apapun juga niat, lanjut. ya apapun niat Bang Arom, itu yang tahu cuman Bang Arom dan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hanya disuguhkan luarnya saja sama Bang Arom gitu loh. Ya kita hargai itu gitu loh. Bang Arom mau masuk Islam dengan niat tulus beliau tanpa ada paksaan. Mana ada orang dipaksa terus mau gitu kan? Nggak ada. Apalagi sampai ngancam-ngancam, nggak ada di sini kita yang kayak gitu teman-teman. Iya, murni saya ya. lihat chat bukti DM-nya, aduh Masya Allah, ini ngeri banget ya kalian ini ya. Masya Allah, kalau itu muslim minta maaf segera ke Bang Arom, langsung DM ulang ke Bang Arom, minta maaf kalau itu muslim. Kalau itu oten ya bodoh amat, suka-suka kalian. Iya, dan yang jelas begini, ini belum berakhir ya Bang Arom dan teman-teman, belum berakhir. Kenapa belum berakhir ya? Karena belum dipanggil oleh Allah. Jadi sejauh itulah kita harus berdoa kepada Allah supaya kita tetap ditetapkan dalam iman dan Islam gitu loh. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terusan begitu, terus berdoa terus meminta kepada Allah terus sampai akhir hayat kita, supaya kita tetap dijaga oleh Allah iman dan Islamnya begitu loh. Istiqomah betul itu sampai akhir hayat, tetap meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, apalagi diberikan bonus oleh Allah kan, meninggal dalam keadaan sholat dan meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman. Silakan mungkin Ukti Daman, silakan Ukti. Ya, makasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ukti, lanjut. Siap, Masya Allah Ustazah. Jadi kan Bang Arom, saya buka pengajian setiap malam di akun ini. Nah, itu kalau pengen tahu seputar penafsiran Al-Quran dan bagaimana tentang Al-Quran, boleh gabung ya di jam 8 malam ya. Buat teman-teman juga di bawah, di follow akun ini dan juga ikut pengajian di jam 8 malam. Banyak hal yang kita bahas, masalah fikih, tafsir. Tafsir bukan tentang pembacaan tafsir, metode tafsir para ulama. Sehingga kemudian kita tidak akan runtuh lagi tentang pemahaman terhadap Al-Quran. Karena bisa jadi seperti ini. Bisa jadi saat kita menemukan kesalahan Bible dan tidak punya jawaban terhadap Al-Quran, maka akan ada pola pikir di kemudian hari bahwa kalau Bible salah, belum tentu Al-Quran benar. Buktinya Al-Quran tidak ada jawaban. Misalnya, terpikiran seperti itu. Nah, detik kita mau mengkaji Al-Quran dan kemudian mau belajar tentang Al-Quran, nah di sini kita tahu bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Tauhid juga tentang pengenalan terhadap Allah, tauhid ada, fikih ada, tasawuf untuk mendidik hati dan semuanya ya. Jangan lupa gabung di pengajian saya, teman-teman. Masya Allah keren. Iya, Bang Arom kalau misalkan mau belajar fikih, mau belajar ngaji, silakan ke Neng Daman ya. Neng Daman buka kajian fikih. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan, tafadhol Ustadz. Ya, sedikit Afwan, saya percaya Bang Arom itu orang hebat, orang cerdas luar biasa. Tapi izin Bang Arom, kita ini ada program kajian bersama para mu'alaf. Bisa jadi nanti kami juga banyak belajar dari Bang Arom. Kebetulan malam ini bagian jadwal saya untuk sharing bersama para mu'alaf
di jam 8 ke atas, materinya tentang ilmu tauhid. Ya, semoga Bang Arom berkenan untuk gabung, hadir, kita belajar bersama di Zoom ya, nanti malam. Dan juga para mu'alaf yang lain yang belum tergabung, silahkan japri ke saya. Insya Allah nanti saya gabungkan untuk belajar bersama, kita sharing ya. Sharing bersama gitu, belajar terutama materi tauhid yang sangat mendasar. Kayaknya kalau malam ini nggak bisa Ustadz Arif izin, soalnya pasti banyak ini kesibukan saya malam ini. Maaf ya. Aman, karena kita bukan cuma semalam, tapi seumur hidup berlanjut. Insya Allah bulan Ramadan apalagi akan dipadatkan tiap malam. Jadi materinya Ustadz Alif itu nomornya udah saya kirim ke Ustadz Alif, nomor Bang Arom, nanti tinggal dimasukin aja ke grup mu'alaf. Oh iya, siap, mantap. KTP mana? Rom, kirim ke WA Rom, KTP Rom, sama foto selfie, sama tanda tangan di atas kertas putih polos untuk bikin sertifikat mu'alaf. Nah, Bang Arom, kalau misalkan Bang Arom KTP-nya mau dirubah agamanya ke Islam sama kartu keluarganya, kirim ke saya aja, nanti saya bikinin, insya Allah. Ya Bang Arom ya, pergantian agama. Itu buat pergantian agama, buat bikin KTP Bang Ardi, bukan sertifikat mu'alaf. Aduh Bang Ardi. Iya. Ya kirain apa gitu kan. Minta maaf ke Bang Arom. Iya. Dan juga teman-teman di bawah, kalau Ustadz Alif ada kajian tersendiri, Ukti Daman ada kajian tersendiri. Saya juga ada. Neng, bukan Ukti, Neng. Iya, Ukti Daman ada kajian sendiri. Mungkin Bang Zuma lebih besar kajiannya daripada saya, apalagi Ustadz Miftah gitu kan, luar biasa Ustadz Miftah. Nah, saya juga ada kajian teman-teman. Tapi kajiannya adalah untuk orang-orang Islam dan Kristen. Nah, dua ini kajiannya adalah kritik tekstual kitab suci. Jadi teman-teman Kristen, saran saya jangan ikut. Sebetulnya jangan ikut. Kenapa? Karena pasti mu'alaf nanti kalau ikutan kajian saya gitu loh. Jangan. Ya, saya nggak menyarankan teman-teman Kristen untuk ikut kajian saya. Kajian kritik tekstual kitab suci. Nanti kalau teman-teman Kristen tahu kitabnya direvisi secara original teks. Kenapa? Karena begini, Ustadz Alif dan teman-teman, ternyata sebagian besar teman-teman Kristen ini memahami bahwasanya yang direvisi itu hanya terjemahan. Serius. Itu yang terjadi, itu yang dipahami oleh teman-teman Kristen sebagian besar saat ini. Hampir keseluruhan memahami yang direvisi itu terjemahannya. Tapi dalam kajian saya bisa berhasil menunjukkan yang direvisi itu original text. Bukan hanya terjemahan, lengkaplah sudah. Terjemahan direvisi, original text direvisi. Ya salam. Itu ya. Jadi teman-teman Kristen di bawah yang memang mau betul-betul belajar gitu kan. Tapi konsekuensinya maaf ya. Nah, kalau nggak pengen mualaf, jangan ikuti kajian saya. Itu aja. Lanjut Ustaz. Kita tetap diskusi offline, Bang Ardi. Ngapain diskusi ya? Aku dulu sempat mau diskusi teman-teman sama Bang Arom juga, sama Karyana juga, ya kan? Nggak jadi karena si Karyana menyerah akhirnya kan malamnya. Menyerahnya karena dia nggak ngerti gitu kan. Wah, aku nggak menguasai itu. Ya sudah kalau nggak menguasai kan gitu kan. Serius ini udah mualaf? Iya udah serius ini. Bang Arom mualaf ini, serius. Udah bersyahadat hari ini. Tapi jangan lupa Bang Arom sunat ya. Bang Arom kan belum sunat ya kan. Yang lupa sunat nanti ya. Udah dia disunat kemarin, digigit sama si Agatha. Sunat dong saya. Kenapa belum? Oh udah sunat. Udah Madi, udah. Oh alhamdulillah. Berapa kali Bang Arom? Sekali kan? Yang sekali sama dokter, yang sekali sama si Agatha. Emang Akang ini emang suka kali bah bikin Bang Arom emosi Bang lah. Alhamdulillah lah kalau sudah mualaf ya, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Mungkin Ustadz Alif ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Kristen yang di bawah yang belum menyusul, Ustadz Alif, misal? Oke.
buat teman-teman Kristen di bawah yang belum menyusul, ya Islam tidak mengajarkan untuk kamu itu harus masuk Islam, itu enggak. Ya, karena Islam itu memberitakan tentang kebenaran, selebihnya kalian pilih. Mau jadi orang beriman silahkan, mau tidak beriman juga silahkan, itu hak kalian. Namun satu yang pasti Al-Quran menyebutkan bahwa Allah siapkan bagi orang yang tidak beriman itu kasur di neraka. Jadi silahkan kalian nanti tiduran di sana, kan gitu. Nah jadi langkah-langkah berikutnya bagaimana? Ya intinya ketika mau menerima kebenaran, cukup lembutkan hati, buka pikirkan, simpen dulu doktrinnya. Simak apa yang disampaikan dalam perdiskusian. Apakah itu masuk akal atau tidak, kan gitu. Karena ajaran kita ini sekarang ini argumentasi, suatu pemaparan yang harus diterima oleh akal sehat. Gitu. Jadi tetaplah terus menyimak perdiskusian ini, karena kalian yang menyimak itu pasti menimbang-nimbang, memikirkan, dan pokoknya oh kok Islam masuk akal ya, gitu. Jadi seperti itulah ya. Saya sampai udah lupa. Intinya begitu ya. Lanjut. Nah, itu. Siap-siap. Nah itu pesannya dari Ustadz Alif tuh. Ya Kang, silakan Kang. Ya, Bang Arom ini udah sahadat teman-teman, barusan dibimbing sama Gurunda Juma. Dia beberapa kali debat dengan Gurunda Juma ya di Komal saya ya. Kalau nggak salah 3 kali debat yang seriusnya. Yang terakhir kemarin malam, 2 hari kemarin Mbak Ardi, kemarin mungkin Mbak Ardi juga ada di atas nyimak. Itu sengit banget, dan akhirnya itu dia topiknya itu tentang siapa yang memberkati Abraham atau Nabi Ibrahim. Itu temanya. Nah di situ Allah mulai goyang, Allah mulai apa ya disebutnya ya, terguncang keimanannya. Padahal dia seorang pendeta dan jemaatnya banyak. Dan alhamdulillah sekarang beliau udah sahadat. Sahadat offline-nya tadi di satu masjid di Jakarta Barat. Sahadat offline-nya. Dan sahadat... Dampingi siapa tadi? Nggak ada yang ngedampingi. Di tapi videonya Jakarta Selatan. Oh Jakarta Selatan. Tapi videonya nanti saya share ya, setelah saya mendapatkan dari Bang Arom. Nanti tapi ini tadi, tapi diulangi lagi di sini tadi syahadat berarti. Diulangi di sini, dibimbing sama Gurunda. Masya Allah, emanglah guru kita ini ya. Itu yang jelaskan kemarin berarti Gurunda Juma ya? Gurunda Juma. Jadi kalau Memang Oten mau menyalahkan, salahkan Gurunda Juma. Memang gak ada duanya nih Gurunda Juma ini, aduh. Luar biasa guru banyak kita pendeta ini. yang mualaf. Dulu pendeta dan Cimumek, sekarang pendeta Arom. Wah banyak pendeta yang sahadat loh gara-gara Bang Juma loh. Ayo makanya kalian Oten-Oten ya, buat para pendeta, tantang Bang Juma debat. Kalian jangan diem aja. Kalau misalkan gak ditantang debat, banyak yang mualaf loh gara-gara Bang Juma loh. Nanti ini yang di bawah saya mau tegasin lagi bahwasanya saya memang kena skorsing dari pelayanan karena kode etik. Bukan saya pindah agama karena saya ingin merapat ke APII atau ingin cari duit di APII, enggak. Saya bisa mandiri, saya pastikan saya bisa mandiri. Tanpa APII pun memang saya sudah sadar bahwa kebenaran hanya ada di Islam. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Allahu Akbar. Wih, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangannya mana host? Pelit amat host ini. Oh tepuk tangan, tepuk tangan. Itu kasih tepuk tangan, siaga dong, siaga 1 gitu loh. Iya, oh gimana sih Bang Miftah ini? Report aja nih, report. Ini forum debat report aja. Report. Kacau ini kayak gini nih. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman di bawah, tepuk tangan lagi. Udah. Saya masih ngomong ini. Jangan tepuk tangan dulu dong. Aduh kan cangkrik. Jadi awesome. Jadi teman-teman di bawah, kalau memang sudah Bang Zuma yang ngomong, asal teman-teman Kristen jujur aja, asal jujur aja, ya, dengan modal kejujuran naik ke atas gitu kan. Oke lah, pengetahuan Anda soal Bible kurang, oke. Pengetahuan Anda soal soal Quran kurang, oke lah, aman-aman itu. Yang penting naik jujur aja, jujur. Pasti Anda akan menerima kebenaran. Kenapa? Karena ketika Anda mau belajar dan Anda mau jujur, pasti Anda akan sulit menolak kebenaran. Sulit Anda akan menolak kebenaran tuh. Itu quote saya 2025 kemarin tuh.
Ya kita sapa dulu, ada Yosua. Kristen, Islam pasti Kristen, nggak mungkin Islam. Gitu kan. Mau diskusi jujur pasti enggak, itu jawabannya. Terus mau ngapain ke sini kalau nggak jujur coba? Ya, shalom dulu, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Mau diskusi jujur? Ya, diskusi jujur dong. Oke, silakan Gurunda. Kita serahkan dulu Gurunda kita, Gurunda Zuma. Monitor Gurunda. Oke, Gurunda, sebentar. Gurunda Zuma, monitor, abangku. Mungkin nggak monitor ayat. Oh, nggak monitor. Kita serahkan ke ketum kita ya, ketum. Ketum. Bang Ardian, aku di AHRD aja yang masuk, AHRD aja. Ya, tapi kan di sini urut-urutannya dulu, ketua pembina, ketum, lah baru nanti saya lah. Ketum. Oke, nggak monitor. Aku lagi di Surabaya. Bang Ardian ini kan, Bang siapa ini di Surabaya juga kan? Saya? Enggak, saya di Mojokerto saya. Oh, Mojokerto. Sampean di mana? Surabaya. Surabaya mana? Universitas Ciputra aku sih. Daerah situ. UC. Oke, daerah situ. Berarti maksudnya rencananya mau ketemu saya, mau diskusi gitu? Boleh? Enggak, cuma tanya aja. Nggak apa-apa, nanti kita ngopi bareng Bang. Kita ngopi bareng, kita ngobrol. Surabaya, aku kan lahir Surabaya, cuma aku dibesarkan di Kalimantan. Tapi bisa ngomong Jawa ya? Bisa, aku dulu suwe nang Kok Surabaya. Isa ya? Iso. Nah, Isa itu kronologi ini ku bisa dan iso, Isa jadi Harusnya Iswo. Ya. Aku gini Bang, aku sebentar aja di sini Bang. Aku hanya menyaksikan kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus yang adalah manusia itu. Karena Yesus itu sebelum inkarnasinya menjadi manusia, dia adalah firman Allah atau perkataan Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sesuai Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus sendiri mengakui, mengkonfirmasikan dan membenarkan perkataan Yohanes di Wahyu 1 ayat 8. Apa Wahyu 1 ayat 8? Akulah Alfa Omega, kata Yesus, yang awal dan yang akhir itu kan. Firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang akan datang. Di Wahyu 19 ayat 13 itu juga dikatakan jubah yang telah dicelup dalam darah yang namanya disebut firman Allah. Jadi firman Allah ini harus bersama-sama dengan Allah. Perkataan Allah harus bersama-sama dengan Allah. Maka itu di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia segala sesuatu tidak akan terjadi. Maka pada saat penciptaan langit dan bumi, Allah itu menggunakan firman-Nya di Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Oke. Boleh saya tanggepin? Boleh? Oke, baik. Terima kasih abangku. Anda mengatakan itu firman Allah gitu kan? Firman Allah kan begitu, betul nggak? Iya, perkataan Allah. Oke, perkataan Allah. Sedangkan kami di sini, saya juga ini juga firman Allah, Bang. Kami ini diciptakan oleh Allah dengan kun. Saya diciptakan Allah dengan kun. Fayakun, jadi, maka jadilah, itu perkataan Allah itu. Saya dijadikan oleh Allah dengan itu. Nabi Adam juga begitu. Jadi permisalan Nabi, penciptaan Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam, sama juga kun. Beda, Bang. Sebentar dong. Sebentar Adam dong. dan Hawa itu dibentuk dari tanah liat. Sebentar dulu. Itu kan menurut, ya sabar dulu Bang, santai ya. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan firman Allah itu menjadi manusia, Anda sepakat nggak firman itu menjadi manusia? Sepakat nggak? Iya, Yohanes 1 ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia. Salah, Yohanes 1 ayat 14 itu Bang. Salah itu. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 18 tidak. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Sepakat dengan itu? Iya. Sepakat dengan itu, Bang? Duh, kok diem?
Sebentar Bang, sebentar. Oh iya, silakan. Ya. Oke, baik. Dulu ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih. Iya, iya. Oke, saya tanggapin sekarang. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini siapa? Yesus. Ya, Yesus. Iya, oke ya. Yesus ya, betul? Betul. Baik. Firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Bedakan firman. Firman itu perkataan, Bang. Iya, firman ini Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan saya. Ya, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya, pertanyaan saya, Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu apa? Allah itu Tuhan. Ini. Ini kan di sini tertulis firman. Ini kan firman. Firman. Pertanyaan saya simpel. Firman ini Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Firman itu apa? Definisi firman itu kan perkataan. Berarti perkataan Tuhan lah yang menjadi manusia, bukan Tuhannya. Anda mengatakan firman itu Tuhan. Ya. Loh, firman ini, kita sepakat dulu. Firman ini Tuhan atau firman ini perkataan Tuhan? Ya, aku jelaskan ya. Definisi ya, silakan. firman itu adalah perkataan atau ucapan. Berarti bukan Tuhan. Sebentar. Yang menjadi manusia itu adalah perkataan Allah atau perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Bukan Tuhannya. Karena pertanyaan saya simpel. Sebentar. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Yang Allah yang adalah roh ini mempunyai firman. Nah, firman inilah yang menjadi manusia. Kenapa firman itu menjadi manusia? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa, harus ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. Berarti kalau berdosa harus ditebus. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Berarti kalau berdosa harus ditebus, betul? Iya. Maka itu Yesus berkata dia. Sebentar bang. Saya tanya simpel aja bang. Kalau berdosa maka harus ditebus, betul nggak itu? Iya, harus ditebus. Iblis berdosa nggak? Iblis lain dengan manusia. Bukan itu pertanyaan saya. Saya tahu itu lain. Pertanyaan saya adalah iblis dengan standar yang sama. Pertanyaan saya tidak saya tahu iblis dan manusia itu lain. Saya tahu itu. Tapi pertanyaan saya simpel. Iblis berdosa nggak? Dia berdosa memberontak kepada Allah. Sebentar. Di sini sebentar, Kang Ardi, Bang Alif, Ustaz Miftah, Gurunda Juma, Daman. Iya, Bang Arom. Siapa? Udah mau maghrib ini. Saya mau ke masjid jam tadi. Masya Allah. Siap. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya, Bang Arom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Arom. Semangat sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah. Oke, kita lanjut sebentar. Nanti dilanjutkan Ustaz Alif karena di sini mau maghrib juga Ustaz Alif ya. Oke, jadi kita gini aja deh. Firman itu telah menjadi manusia. Firman ini menurut Anda, firman ini loh yang saya tunjuk ini. Ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Simple jawabannya. Tuhan atau bukan? Perkataan Allah itu telah menjadi manusia. Bukan itu yang saya tanyakan ini nih. Yang saya tanyakan ini, nah ini nih, yang saya blok ini. Yang saya blok ini firman, F-I-R-M-A-N. Ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, firman Allah itu. Pertanyaan saya, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah firman ini apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Iya. Apa? Loh, firman itu telah menjadi manusia. Saya nggak tanya, saya belum tanya ke telah menjadi manusianya, Bang. Yang saya blok doang ini loh. Saya belum tanya itu. Saya tanya firman ini, firman ini kan logos, betul nggak? Logos. Pertanyaan saya, firman ini apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Itu aja. Tuhan. A atau B? Sesuai Yohanes 1 ayat 1 Tuhan. Oke, sepakat kita. Sepakat? Sepakat. Kita kunci ya. Jangan dirubah ya. Oke. Jadi firman ini Tuhan ya? Iya. Oke. Tuhan itu telah menjadi manusia, betul?
perkataan Tuhan. Loh, sekarang perkataan. Nah, ini Bang Tadi Ardian katanya Tuhan. nggak bisa membedakan arti makna firman. Lo tadi katanya Tuhan. Ini udah Tuhan Iya. lo. Kok sekarang beda lagi? Bang Ardi, jadi dalam konsep Trinity yang menjadi manusia itu perkataan Tuhan, perkataan Loh, ini Allah, Tuhan. perkataannya. Sebentar, ini Anda tadi ada sepakat dengan saya, udah saya kunci firman ini Tuhan, betul? Ya, betul. Ah, berarti Tuhan, kalau firman adalah Tuhan, berarti Tuhan dan firman sama kan? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu telah menjadi manusia, sebentar, saya nggak tanya itu, saya belum ke situ, saya belum ke situ. Saya belum ke situ. Yang menjadi manusia bukan Allah Sebentar. yang menjadi manusia. Iya, sebentar. Pertanyaan saya, firman ini Tuhan bukan? Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Oke, Tuhan. Oke, stop di situ. Berarti firman ini Tuhan. Saya ganti ini Tuhan ya, Tuhan. Oke? Anda ngerti nggak arti firman itu? Loh, ya Tuhan katanya kan? Loh, firman itu apa? Definisi firman. Loh, firman itu Tuhan artinya. Logos itu apa artinya logos? Ya Tuhan, Kan kesimpulannya. Anda mengatakan Tuhan kan? Anda mengatakan Tuhan, betul? Betul nggak? Tadi Anda menjawab firman ini Tuhan bukan? Iya, pribadi. Oke, berarti Tuhan ya. Tuhan, jangan dirubah lagi ya. Oke, Tuhan. Tuhan itu telah menjadi manusia, betul? Di mana dikatakan Tuhan? Dikatakan firman telah menjadi Lah ya manusia. firman kan Tuhan. Firman kan sama dengan Tuhan. Maka itu orang Kristen menuhankan Yesus. Ya, gimana ini kok nggak berasal dari konsisten ini? perkataan Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu percaya kepada Allah, tentu kamu percaya kepadaku juga, kata Yesus, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dialah sang firman Jadi kesimpulannya yang firman. menjadi manusia Sebentar yang Bang. Sebentar. Saya tidak bertanya itu. Saya tadi membuat kesepakatan dengan Anda, definisi firman ini sesuai dengan kekristenan. Saya nggak tanya bahasa Indonesia ya. Sesuai dengan kekristenan, firman ini Tuhan bukan. Anda menjawab firman ini Tuhan, betul nggak? Definisi firman itu adalah perkataan. Oke, perkataan ini. Perkataan Allah itu adalah Allah sesuai Yohanes 1 ayat 1. Oke, perkataan Allah itu Tuhan bukan? Perkataan Allah adalah Allah sesuai Yohanes 1 ayat 1. Ya, Allah itu Tuhan bukan? Sebentar, ada anak saya ini. Aduh, kenapa nggak konsisten? Ini namanya nggak jujur diskusi ini. Diskusi kalau dilandasi ketidakjujuran seperti ini muter-muter jadinya. Oke, Udah? baik, Bang Ardian. Pak Ardian, Sebentar. itu di Anisa 171. Oh, beda definisinya. Sebentar. Kalau kita beda. Sebentar. Kalau kita firman Allah di dalam An-Nisa, firman Allah itu bukan Allah. Bukan, beda. Sebentar, Pak Ardian. Dikatakan Anisa 171, Isa anak putra Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Isa itu disebut kalimat Tuhu atau kalimat Allah. Nah, Pak Ardian mengatakan bahwa perkataan Allah bukan Allah, betul? Bukan. Lalu dari perkataan siapa? Perkataan Allah itu. Loh, ya perkataan Allah ya perkataan yang dari Allah. Simple. Kenapa Perkataan sulit? Allah dari Allah bukan? Iya, perkataan Allah dari Allah. Terus kenapa? Allah dari Allah. Iya. Suara saya dari siapa? Ya dari Pak Ardian. Dari saya. Apakah suara saya adalah saya? Ya benar. Oke, sekarang saya uji ya. Suara Pak Yosua adalah Yosua. Suara Pak Yosua adalah individu Pak Yosua. Sepakat nggak? Betul. Berarti suara Pak Yosua individu Pak Yosua, betul? Iya, benar. Baik, saya akan pakai kertas suci ya. Sebentar, saya ambil dulu ya teman-teman. Begini Pak Ardian, Sebentar. teknologinya. Pada saat Sebentar. Kita Yosua pakai lagi kertas disiram, suci. lagi dimaki-maki memaki seorang polisi. Iya, Yang sabar. ditangkap itu suara Yosua. Iya, atau sabar. pribadi Yosua. Ya, sabar. Saya akan menggunakan kertas suci. Yosua, maka yang ditangkap adalah tubuh daripada Yosua itu sendiri. Iya. Sabar ya, Bang. Sabar. Sini saya ambil ballpoint. Saya minta tolong Abang nanti tanggapi dengan jujur ya. Tapi Pak Ardian, syaratnya harus sebentar, jujur. Pak Ardian. Aku izin turun Pak Ardian karena. Loh. Loh, ini loh mau kertas suci nih loh. Loh. Oke, izin turun dulu. Shalom. Loh. Gimana? Udah diambilkan nih. Kok takut kertas suci nih? Kabur dia. Kenapa pada takut kertas suci saya sih? Loh, ini kertas suci loh. Ini kertas suci loh, Kang. Kabur, gak kuat. Aduh, sekelas pendeta aja kayak gini. Pantas banyak yang mualaf, Pak Yardi. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kertas suci, teman-teman.
Ini kertas suci saya, teman-teman yang sudah kenal saya mempunyai metode yang namanya metode kertas suci itu. MKK, metode kertas kudus, atau metode MKS, metode kertas suci. Dan metode ini adalah paling ditakuti oleh Oten. Barusan ngomong firman adalah Tuhan. Saya baca Tuhan menjadi manusia, nggak terima. Dia mengatakan firman itu perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah menurut dia. Allah Tuhan bukan? Ya Allah adalah Tuhan. Ya sudah, berarti firman yang adalah perkataan Allah yang adalah Allah yang adalah Tuhan, berarti firman adalah Tuhan. Simple. Kenapa sulit? Betul nggak? Kok ini sebentar, konsepnya ini gimana ya Kang ya? Aku nggak nutut ini cara pola berpikir mereka ketika mereka mengatakan firman adalah Tuhan, ketika kita ikutin. Dan yang paling parah adalah ketika mereka mengatakan suara saya adalah individu saya. Kena itu nanti di kertas suci, serius. Kena itu. Asli gitu itu. Kok bisa gitu loh? Astagfirullahaladzim. Iya. Silakan Dinda. Saya baru selesai sholat. Ya, alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Gurunda, karena dengan kelihayan Gurunda Zuma ini, Bang Zuma, dalam memaparkan Bible gitu kan, itu ternyata di bawah ini Gurunda itu banyak sekali teman-teman Kristen yang memang dia mau berpikir. Salah satunya adalah Pak Arom tadi, pendeta loh Gurunda, sekelas pendeta, dan beliau sampai terguncang diskusi dengan Gurunda Zuma. Itu karena Pak Arom berpikir menggunakan akalnya, Bang Zuma. Luar biasa ini abangku ini. Kasih aplaus ya, host. Hey. Lanjut segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ya, Jadi kan buat jelas teman-teman Kristen kalau mau nyalahin Bang Juma, karena kalian pendeta kalian nggak ada yang mampu debat dengan Gurunda. Kalau ada pendeta yang mualaf, ini gara-gara Bang Juma nih, gara-gara Bang Juma. Iya, tapi kan semua itu berkat ilmu adik-adik saya juga. Saya diam-diam itu belajar sama antum semua. Dinda Daman, Ustadz Miftah, Dinda Alif, kemudian Dinda Ardiansa. Aku belajar sama orang-orang ini, orang-orang yang memiliki materi yang bisa dipertanggungjawabkan. Belajarnya aku sama mereka. Kalau dalam segi mantik, ya sedikitnya aku belajar. Kalau dari segi retorika, ya aku juga pernah belajar. Artinya, intinya adalah hanya orang yang memiliki akal sehat lah yang bisa mendapatkan pelajaran. Kan itu kata Quran, ya kan ya. Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada kita umat Islam ini tentu akan menghantarkan kita kepada kebenaran bila mana kita ini menggunakan akal untuk mengkajinya. Itu tidak bisa diragukan itu. Maka siapapun, contoh tadi siang saya berdiskusi dengan seorang pendeta. Kelihatannya bagus, kelihatannya memang bernarasi dia tersusun. Akan tetapi materinya itu basi, dalam arti kata tidak matang, karena secara akidah dia tidak bisa kemudian memberikan bukti akurat apakah Yesus itu yang datang kepada Paulus, dan apakah kesaksian Paulus 13 kitabnya itu dipersaksikan oleh Elohim, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ternyata yang ditunjukkan adalah bersaksi tentang Paulus itu hanya sosok yang datang ngaku Yesus yang tak ada wujud itu. Jadi memang sulit, berat untuk dia menjelaskan. Ketika ditanya apakah surat-surat Paulus ini, kesaksian Paulus ini tentang Yesus, tentang dirinya, tentang Tuhan yang nuzul jadi manusia, mati dia dibunuh manusia, tentang Tuhan turun jadi manusia untuk membatalkan hukumnya sendiri, tentang Tuhan turun mati dibunuh untuk nebus dosa Adam dan seterusnya. Apakah kesaksian-kesaksian Paulus seperti ini itu juga dipersaksikan oleh Elohim? Ternyata nggak ada. Artinya ya udah selesai, tamat sudah riwayat kalau sudah kayak gitu.
Orang yang berakal sehat melihat seorang pendeta diberi pertanyaan seperti itu yang sangat-sangat mendasar sekali dalam agamanya dan tidak sanggup kemudian memberikan data kepada lawan diskusi, maka orang berakal itu udah selesai tamat. Ini agama ternyata modelnya bagus nampak dari luar, tapi dalamnya ternyata kropos. Masa ditanya aja apakah Paulus itu menerima firman dari Elohim Bapa yang disembah oleh orang Yahudi, ternyata nggak ada dalilnya. Jadi 13 buku ini yang dijadikan sebagai tuntunan oleh orang-orang Kristen, itu dari mana asal usulnya? Kalau Yesus kan jelas, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan ada Pak yang diperintahkan oleh Elohim. Nabi Musa juga begitu adanya. Nah, Paulus ini terlalu ngoah. Terlalu banyak bukunya, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, apalagi Roma, apalagi Tesalonika, Filemon, banyak kali bukunya. Dan ternyata Elohim yang disembah oleh orang-orang Yahudi tidak pernah berfirman kepada Paulus. Jadi dari mana 13 buku ini? Dari mana 13 buku ini gitu loh. Nah, ini berat. Nah, sehingga ya orang yang tidak menggunakan akal bisa aja percaya kepada pemberitaan kata-kata dari pastor pendeta yang tersusun rapi. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, ternyata dia cuma rapi di luar, hancur di dalam gitu loh. Belum lagi semalam saya berdiskusi dengan seorang pendeta juga, namanya siapa tuh semalam teman, ingat gak? Ari, Ria, Ari, apa? Siapa? Ati, Tia, Ita, Ari, Bunda, Ari. Ati bukan, Tia bukan, Ati bukan, Tia bukan, Ati, Tia, Tai, bukan juga. Oh, Ari. Nggak bisa menjawab, malah emosi dia, emosi. Alamak. Untung belakangan dia minta maaf atas segala kehilapan dan kecerobohannya. Pendeta loh teman-teman. Cuman bisa ngamuk. Padahal kita ini kan mau supaya anak bangsa ini cerdas gitu, memilih agama. Kalau Islam salah, mana salahnya? Kalau Kristen salah, pasti terlihat salahnya, kan gitu. Bukan kita mau menghina atau merendahkan, enggak. Semata-mata edukasi aja. Mungkin karena sesuatu yang hak itu pasti hak, yang batil itu batil, maka yang batil ketika dibuka kebatilannya, ya pasti ada yang dilukai, pasti ada yang terluka gitu. Itu keadaan, tidak bisa tidak. Ada jahat, ada baik, kan jelas itu. Nah, jahat ini ketika diuraikan kejahatannya, terbukti jahatnya, kemudian terpaparkan, kemudian bukti kejahatan itu depan publik, pasti orang-orang yang percaya kepada kejahatan ini sakit, terluka. Jadi mau kayak mana? Memang tujuannya begitu. Ditambah lagi agama Kristen ini memang agama syiar. Dia punya amanat agung. Jadikanlah seluruh orang Islam itu menjadi pengikut Kristus. Ya kan kita bukan orang bodoh, kita orang berakal. Maka ketika kita ditawarkan dengan segala macam cara, dengan tipu-tipu, dengan cara mengelabui, berpura-pura, dan seterusnya, ya kita harus minta penjelasan. Oke, kami turut jadi pengikut Kristus, tapi ya berikan penjelasan dulu apa alasannya, kenapa harus seperti itu, kenapa harus jadi pengikut dia, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan, emang dia siapa, kan itu harus dijawab dulu tuh. Kalau sudah terjawab sesuai dengan akal, sesuai dengan wahyu, baru kita berpikir untuk masuk ikut menjadi pengikut Kristus. Tapi kan selama ini belum ada orang Kristen setinggi apapun sekolahnya bisa menjelaskan dengan baik. Begitu kurasa. Jadi ya, berbahagialah kita ini. Terima kasih Dinda Arom, Anda telah memeluk agama Islam, dan saya minta maaf ketika selama kita berdiskusi ada kata atau kalimat yang menyakiti hati Anda, yang pasti tujuannya adalah untuk menyelamatkan Anda dari api neraka jahanam. Demikian. Silakan. Ya. Ini Gurunda ada si Christian, katanya si Christian mau belajar tentang Bible katanya. Surat Paulus itu Bang Suma, surat Paulus itu kepada 13 itu ya, ada Roma, itu maksudnya Roma apa Bang? Roma itu bangsa Roma Bang, coba Anda lihat di dalam Roma 1 nomor 7. Jadi kalau ke Tesalonika juga kemana dia itu? Kalau kita berbicara mengenai surat-surat ya, tunggu, sorry Bang, sorry. Saya matikan dulu
Sabar ya. Sabar. Tunggu. Sikit Artinya lagi. jelas ya kalau Ya, Roma bentar, kepada orang Roma, Bang Christian, bentar. Bang Christian. Oke. Iya kan? Gimana? Maksudnya kepada orang Roma berarti kepada orang Filipi, kepada orang di kota-kota. Artinya di surat itu ditujukan kepada kota-kota. Nah, ada juga yang ditujukan kepada oknum. Nah, gimana? Oh ya, kayak Timotius kan kepada orang Timotius, kepada muridnya. Nah kalau di Quran itu Bang, ada surat sapi betina, kenapa nggak pakai sapi jantan Bang? Kebetulan itu kisah tentang kaumnya Nabi Musa yang dulu diceritakan, di mana cakupan dari surah Al-Baqarah itu membahas tentang sapi betina itu. Maka surah yang turun kemudian. Apa itu sapi betina maksudnya? Ya, ada kasus, ada permasalahan di tengah-tengah kaumnya Yahudi, kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang kemudian membahas tentang sapi tersebut. Maka diberikanlah nama surah itu dengan sapi betina atau Al-Baqarah kan gitu. Nah, kalau dalam surah-surah Paulus itu tak ada satupun dari surah Paulus itu pernyataan Elohim kan gitu. Iya, Artinya begini Bang, kalau saya lihat Bang ya, dalam sejarah ya, kalau saya baca Quran, kok semua isi Quran itu nyontek-nyontek dari kitab perjanjian lama, dari kitab para orang Yahudi. Yang aslinya yang mana Bang? Jadi gini saudaraku, jadi Al-Quran itu datang bukan berdiri sendiri. Al-Quran itu memang datang untuk meluruskan umat terdahulu, di mana Al-Quran itu adalah kitab suci yang menerangkan tentang Torah, tentang Zabur, tentang Injil, tentang Nabi Adam, nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW itu diuraikan di dalam Al-Quran memang. Jadi kalau ada Nabi Muhammad kemudian membahas tentang Torah, membahas tentang Injil, ya itu pemberitaan dari langit, dan dia tidak pernah meluruskan. Dia tidak pernah kemudian meluruskan, berarti apa yang ada sebelumnya itu nggak lurus ya? Sudah dibengkokkan abangku, sudah dibengkokkan. Contoh, ketika kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi menyatakan diri innani anallah, di situ di dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 20 nomor 3 khususnya, itu nggak boleh ada ilah lain, dibengkokkan. Ilah orang Yahudi sudah turun menjadi manusia. Al-Quran datang menjelaskan itu. Laqad kafara alladziina qalu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi keturunannya itu telah menjadi 3, salah satunya menjadi manusia, itu kafir. Al-Quran menjelaskan itu. Gitu saudara. Anehnya begini Bang, anehnya kok cerita-ceritanya kenapa tidak diklarifikasikan kepada mereka sebagai pelaku sejarah? Oh nggak bisa. Nabi Musa aja ditolaknya. Bahkan Yesus, Nabi Isa ditolak, gimana Nabi Muhammad? Iya, artinya ya betul kalau ada penolakan. Tapi catatan-catatan mereka kan itu sesuai dengan bukti-bukti sejarah. Kenapa? Enggak usah terlalu jauh. Kayaknya ada penyimpangan dari cerita. Enggak usah terlalu jauh. Dan tidak masuk akal sebenarnya Bang. Kitab kanonik aja diludahin kok. Enggak, bukan kitab Bang. kanon diludahin sama orang-orang Yahudi. Saya bicara tentang cerita Yahudi Bang, bukan kanonik. Misalnya cerita tentang bahwa Eden itu ada di surga, padahal dicerita di kitab Kejadian, di kitab Tanakh itu, Sefer Bereshit itu, bahwa Eden itu ada di dunia. Di mana dalilnya Eden itu di bumi? Di mana? Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya itu Eden itu ada di bumi. Jadi begini, di kitab Sefer Bereshit itu dinyatakan bahwa ada 4 sungai Bang di situ. Ya itu penamaan sungai itu dicontoh, saudaraku. Sungai yang ada di Eden itu, sungai yang ada di Bible itu yang dicontoh untuk menamai sungai yang ada di bumi. Bukan Bang. Bukan berarti Tuhan membuat, maksudnya sekarang begini. Bang, waktu Tuhan membuat Eden itu sungai-sungainya ada di situ. Sekarang begini, saudaraku, kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi, lalu kenapa Adam diusir dari Eden ke bumi? Jawab coba. Tidak Bang, kita tidak dibilang Adam diusir dari Eden ke bumi, enggak. Tidak. Lah, kitabnya Kejadian 2 nomor 9 dari bumi. Dari bumi. Bang. Kemudian dikatakan Bang. Kejadian 3 nomor 23. Kejadian 3 nomor 23 Adam diusir dari Eden ke bumi. Iya. Gimana Bang, ada perkataan diusir dari Eden ke bumi. Coba teman-teman, adik-adik saya di sini.
Ya, ini kan kitabnya Yahudi Coba ya. Anda Jadi baca saya. kita sudah ragu kalau orang Kristen yang ingin membahasnya. Yang pasti ketika dikatakan dari Eden ke bumi itu sudah pasti kemudian bukan Eden itu ke bumi ya Bang. Itu lalu Eden Tuhan ke bumi. lalu Tuhan Elohim mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tanah loh Bang, tidak ada dari Eden ke bumi Bang, tidak ada. Saudara, boleh nggak kita diskusi lagi. itu? Bisa nggak diskusi itu Iya. kita? Oke, Diskusi saya bacakan, sesuai dengarkan, data, dengarkan. Jangan Anda mengarang-mengarang. jangan Oke, Anda saudaraku, melawat di sini, Bang. saudaraku dengarkan dulu saya, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Tapi Anda harus baca yang benar, jangan Anda Iya, izinkan saya. Ya, Oke, Bang oke. Bang Christian, bentar Oke, ya. jangan katakan saya pelincir karena saya bukan Kristen, Bang. Saya baca Kejadian 2 dulu. Kejadian 2 nomor 9, dengarkan baik-baik. Saya bacakan kepada saudara supaya Anda itu bisa menggunakan akal sehat. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya ulang lagi. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Dari bumi ya. Dari bumi ya. Oke, dari bumi. Pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi pohon yang baik buahnya itu diambil dari bumi. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 3 nomor 23. Saya bacakan kepada saudara. Lalu Tuhan Elohim mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana tanah yang diambil untuk menciptakan Adam ini, Bang? Dari Eden atau dari bumi? Bang, pengertian Anda salah tentang kalimat itu. Artinya dibilang dari tanah diambil karena memang dia diciptakan dari tanah. Bukan tanahnya diambil dari mana? Tanah ini asal dari planet Mars atau planet Pluto. Bukan, tanahnya diambil dari mana? Pengertiannya bukan begitu. Iya tanah ya tanah. Iya, tanahnya itu diambil dari mana, Bang? Jadi Abang bicara tentang taman ya. Taman itu menumbuhkan pohon-pohon termasuk buah pengetahuan baik dan jahat, dan itu ada di Taman Eden, di bumi. Anda bilang sendiri itu di bumi. Sekarang gini. Dari bumi. Nah, taman Sekarang, tadi Abang bilang kan tuh. Kuulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kuulang lagi, Bang. Abang, kutanya lagi pertanyaan saya sederhana. Tanah yang digunakan oleh Elohim membentuk Adam itu tanah dari mana? Iya, tanah bumi, Bang. Tanah bumi. Tanah dari mana, Bang? Dari mana, Bang? Tanah bumi. Tapi tanah Eden dari mana? Tanah dari mana? Tanah bumi. Tanah bumi, Bang. Tanah bumi itu planet bumi. Maksudnya apakah bumi, maksudnya apakah maksud Abang itu tanah bumi itu maksudnya tanah dari bumi? Ya tanah bumi, Bang, karena maksudnya tanah bumi itu, Bang. Kasih jelas dulu, banyak nonton kita ini. Maksudnya ya, tanah dari bumi atau tanah bukan tanah Mars.